Liputan 4 TV melaporkan informasi seputar kegiatan sidang perdata terkait perihal sengketa lahan. Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Tongam Oase Christian Hasimanjuntak melaksanakan agenda sidang pemeriksaan setempat atas perkara perdata. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, 10 Januari 2026, tepat di lokasi objek sengketa yang berada di wilayah Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan secara langsung kondisi fisik, batas-batas, serta letak objek tanah yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan tersebut seluas 5.000 lebih. Hal ini merupakan bagian dari upaya hukum untuk memberikan keadilan berdasarkan fakta lapangan yang akurat. Jalannya pemeriksaan di lapangan proses peninjauan lokasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dan didampingi oleh tim teknis pengadilan. Dalam pelaksanaannya, agenda ini juga dihadiri oleh beberapa pihak terkait, diantaranya para pihak perkara, pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukum masing-masing. Tim dari BPN Kabupaten Tangerang yang bertugas melakukan verifikasi batas tanah secara teknis. Haji Sobri selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Tangerang menyampaikan langsung proses sidang tersebut. Pemerintah setempat, pihak pemerintah Kecamatan Curug, dan pemerintah desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa Kadujaya, beserta perangkat desa, yang hadir untuk memberikan keterangan terkait batas wilayah dan sejarah kepemilikan lahan di area tersebut. Tujuan sidang lapangan guna untuk pemeriksaan setempat, dan merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata. Majelis Hakim melakukan cross-check antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan di persidangan dengan kondisi real di lokasi. Selama kegiatan berlangsung, situasi di Desa Kadujaya terpantau kondusif. Seluruh pihak yang hadir sangat kooperatif dalam menunjukkan batas-batas lahan yang disengketakan, sehingga tim dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Hasil dari pemeriksaan setempat ini akan dituangkan ke dalam berita acara persidangan, dan akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir pada perkara ini. Namun pihak kuasa hukum penggugat mengajukan konservatoire beslak, atau disingkat CB, atau disebut sita jaminan, dan rencana akan digelar sidang pada hari Rabu, 15 April 2026, di Pengadilan Negeri Tangerang. Untuk lebih jelasnya mari kita simak beritanya. Dari Tangerang, Banten, bersama Adin, Liputan 4 TV mengabarkan. Berhubung JTB transaksi antara Ibu Juliana dengan Pak Burhan, karena sudah jadi sertifikat itu ada pengukuran ulang sehingga total luasnya berkurang menjadi 5.900. Jadi AJB 5.962, setelah jadi sertifikat berkurang menjadi 5.924. Yang aktif di angka 25. Itu aja, tidak ada pergerakan apa lagi, bukan pergerakan itu ada yang mereka nggak ada lagi. 596 Dari mana? dari AJB. AJB yang mana? Asik kecamatan. Asik kecamatan. Oh, kamu bukan kecamatan. 592 pergerakannya AJB kecamatan. 4 sudah, ya kan? Pak Bohan, saya mau tanya dengan Bapak karena Bapak
baru ini bukanya. Ini pabrik sejak berapa? Jangan ada yang ngomong. Pemiliknya yang saya mulai tahun masih Belanda di Indonesia atau sesudah Jepang masuk Indonesia. Di luar mana pabriknya lagi dengan dua-duanya serentak dibangun. Pabrik apa sih? Metal itu apa? Jam ini jam itu maksudnya apa? Mobil pakai bahan petang. Jadi pembuatan membuat mobilnya baknya Karoseri ya tadi. Iya, dam. Jangan bilang dam. Dam itu di kami di Medan itu ini Pak. Satu Seri lah. baknya. Jadi berarti ini industri ya Pak ya? Itu kan sudah Bapak Endang ini sudah punya kuasa hukum, inilah orangnya. Gimana? Kita perlu tanya? Ada yang mau tanya? Baik, kalau Bapak sih udah jelaskan. Ya, sekarang Pak Endang. Bapaknya. Siap. Oke. Mengenai luas yang terakhir dari saya. Versinya pembuka luas mana yang versi. Jangan ada yang ngomong. Siap. Hah? Yang kuat Pak? Haji Nasib. Pak Endang itu anaknya Pak Haji Nasib. Dari ibu bernama Angrum. Bersaudara berapa orang? 6. Bapak anak keberapa? Lupa. Siapa? Masa saudaranya? Enggak, dari anak urutan lahir yang pertama. Neni atau Naeni? Oh, Naeni. Terus? Absir. Anhar. Nah, Endang itu siapa? Bapak. Terus? Hanif. Herman. Naiti. Jadi 6 atau 7? 7. Lalu kami tadi sudah tanya kepada Pak Rohan. Menurut Pak Rohan yang menggarap itu, Bapak tahu nggak itu yang Yang mulia. Iya, saya tahu. Iya, saya tahu. Bapak tahu nggak kalau itu sekarang diperkarakan tanah yang sampingnya pabrik Pak Rohan? Tahu. Menurut Pak Rohan tadi Bapak yang garap. Betul itu? Mulai kapan? Iya, lamanya kapan? Sejak orang tua memang hidup. Oh, iya. Tapi kan itu menurut Pak Rohan sudah dia beli. Masih, sedangkan Bapak masih menggarap. Sini Pak, sini. Jangan dekat-dekat Bapak ini. Paham bahasa Indonesia. Terus saya harus pakai bahasa Batak. Pakai bahasa yang dia paham. Jadi maklum juga Pak ini, yang mulai maklum juga dia grogi di sini. Ya sudahlah. Atau Bapak ada itu mau kasih tambahan keterangan? Gak usah kami tanya-tanya, mau cerita apa Bapak? Udah cukup. Tulis cukup. Ya terserah ya Pak ya. Jadi kenapa saya bilang terserah, kami katakan terserah kami ya. Cuma yang bicara di sini kan saya ketua majelis. Kenapa kami bilang tadi terserah? Karena begini, terutama kepada Pak Rohan dan pihak-pihak lain. Secara resmi kami belum mengatakan pemeriksaan perkara ini selesai. Belum ada. Jadi apabila ada kita dengar tadi permintaan dari kuasa penggugat mau mengajukan CB, ya silakan saja. Ya, kami tidak bisa melarang karena ini masih dalam sebuah rangkaian proses pemeriksaan. Ya, cuman
Nanti kalau memang sudah bukti syaratnya, segera beritahu kepada majelis. Nanti majelis akan mengeluarkan penetapan. Ya, kita cari apakah itu penetapan menolak atau menyetujui. Nanti kami yang majelis akan menentukan. Tapi silakan aja. Walaupun catat saja secara lisan. Kalau terbuka, ya. Juga yang bapak siapa? Lewat aja nanya. Tadi kan sudah cek di luar daripada pihak yang tahu dalam gugatan ini itu tidak boleh terlibat, tidak boleh terlibat. Jadi mohon maaf, siapa nama? Guru mana? Di tergugat 1 sampai 6. Ada lagi yang mau di itu yang mau disampaikan lebih ditanyakan atau kami jelas? Cukup. Kemudian 8 cukup. Oke. PT2 cukup. PT3 cukup. Dan melihat keadaan. Ya, inilah yang kami tanyakan. Ini sidangnya reaktif. Rabu kan? Rabu minggu depan itu atas pengajuan CB. Oke. Lalu setelah itu kita persidangan untuk susulan. Ya. Ya. Bila mana dikabulkan, ada seluruh. Jadi kami terangkan bukan dengan mulut kami, bukan dengan kami, tapi menindaklanjuti sidang untuk memberi kesempatan kepada penggugat mengajukan permohonan sidang gugatan. Sudah, jadi penggugat harusnya diselesaikan satu kesatuan dengan gugatan awal. Nggak tahu itu dari pihak tergugat atau dari pihak penggugat, kami nggak mau tahu. Tapi yang kami sampaikan terima kasih kepada Bapak semua, termasuk pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena sudah menjaga persidangan kami berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi, dan kami berharap sidang hari ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Dilanjutkan hari Rabu minggu depan tanggal 15 April untuk CB. Terima kasih Pak ya. Oke. Siapa lagi yang belum? Pak penggugat. Kami pamit. Baik, terima kasih banyak. Oh, ada dari Babin Kantim. Orang kontak mana Pak? Gerindra. Ya, jadi saya atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang datang ke tempat ini pada hari ini Jumat tanggal 10 April 2026. Tadi kami sampai dan membuka persidangan di lokasi yang disengketakan ini persis jam 10 kurang 10 atau kurang 6 menit yang dihadiri secara lengkap oleh para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Kami merasa senang melihat antusias dan penyambutan daripada bapak-bapak semua pihak yang berperkara, dan kemudian respon daripada para teman-teman ini dari media. Kok begitu kepinginnya untuk mendengar atau meliput tanggapan kami terhadap sidang yang kami laksanakan hari ini. Kami saat ini sudah berterima kasih kepada para pihak yang sudah secara sportif menjelaskan tentang lokasi, di mana letak lokasi, kemudian luas, batas-batas dan sebagainya, itu sudah berjalan dengan lancar. Ya, jadi hasilnya hasil yang bisa kami sampaikan atas nama majelis bahwa kami memang melihat objek atau barang yang diperkarakan mereka itu real, ada. Tidak abstrak, tidak hayalan, ada. Dan semua tadi sudah mengakui, sudah memberikan pendapatnya tentang letak-letak daripada objek ini. Sudah kita
dengarkan tadi bersama. Jadi sidang selanjutnya? Sidang selanjutnya itu nanti tanggal 15 dengan agenda persidangan seperti yang dimohonkan oleh kuasa penggugat. Mereka akan mengajukan permohonan CB. Ya, kami itu adalah hak daripada setiap orang berperkara, terutama penggugat yang memulai perkara ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka berkeinginan untuk mengajukan CB. Oleh karena itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang, maka kami harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itu secara resmi pada sidang Rabu tanggal 15 April 2026, 1 minggu ke depan. Oke. Total luas objek berapa? Baik. Mengenai total luas objek, faktanya dan kami nanti fakta ini akan kami tuangkan dalam berita acara yang kami buat, namanya berita acara pemeriksaan setempat. Faktanya yang kami dengar bahwa mengenai luas objek yang tanah yang disengketakan ini masih terdapat perbedaan luas. Ya, ada perbedaan luas. Tapi dengan nomor persil yang sama. Nomor persil yang sama itu kami tidak di sini kami tidak periksa sampai ke situ, sebab itu sudah terungkap dalam persidangan di ruangan sidang Pengadilan Negeri Tangerang. Di hari Rabu nanti, Pak. Di hari Rabu enggak, dalam persidangan sebelumnya. Sayang teman-teman daripada media tidak mengikuti perjalanan perkara ini dari awal. Wajar kalau ditanya seperti itu tadi soal persil tadi. Yang tujuan kami datang ke sini hanya untuk memastikan yang dipersoalkan mereka itu tanahnya itu memang ada, tidak abstrak, tidak bohongan. Ya, itu aja. Cukup. Terima kasih. Jadi pemeriksa perkara saya didampingi oleh Pak Dedi sebagai hakim anggota. Satu lagi kami sudah sampaikan kepada para pihak hari ini dapat kabar bahwa anggota kami yang satu lagi berhalangan hadir karena kurang sehat. Tapi kami sudah didampingi oleh panitia pengganti yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Siap. Oke. Terima kasih atas informasinya. Kuasa hukum dari tergugat 8, nama saya Dr. Muhammad Adi Wijaya beserta tim dari Pak Baharudin Esa, yang ini dari kuasa dari tergugat 1 sampai 6. Ada yang bertanyakan silahkan. Pak, izin terkait masalah HGB 12, Pak. Gimana? HGB 12 ya ini mungkin juga jadi salah satu hal yang tadi tidak sempat dibahas ya oleh di sidang lapangan ini. Kenapa? Dan karena memang HGB 12 ini, apalagi plang HGB 12 tanah ini milik PT Bumi Sejahtera Puramas, itu foto ini merupakan bagian dari alat bukti mereka di persidangan, tapi juga entah kenapa tadi tidak dibahas ya. Menurut gugatan mereka bahwa plang ini tertancap di tanah sengketa, nyatanya kan tidak. Mereka penggugat menunjuk bahwa tanah sengketa itu di sebelah sana ya, berbeda. Nah itu mungkin jadi sebuah pertanyaan besar, kenapa HGB 12 ini tidak masuk di pembahasan. Padahal menurut penggugat HGB 12 ini terletak di tanah sengketa. Oke, itu satu. Yang kedua, batas-batas yang kita sebutkan tadi sesuai dengan jawaban kita sebagai tergugat, bahwa sesuai dengan apa yang kita munculkan di jawaban. Cuman dari batas-batas yang mereka munculkan selaku penggugat tidak sama dengan apa yang mereka ucapkan di gugatan, gitu kan. Kalau kita kan jelas sekarang milik siapa, dahulu milik siapa, seperti itu. Ada lagi? Dari total objek itu kan kurang lebih 5.000 sekian. Apakah itu di satu nama atau berbeda nama dengan nomor persil yang sama atau seperti apa? Kami selaku tergugat 8, tanah itu di akta jual beli itu luasnya 5.962, sedangkan di sertifikat berkurang ya, jadi 5.924, dan itu sesuai dengan jawaban kami seperti itu. Dan batas-batasnya pun sesuai dengan apa yang kita jawab di jawaban. Berarti untuk kasus saat ini titik lokasi yang digugat itu salah ya? Lokasinya itu betul sama, tetapi batas-batas mereka yang mereka sebutkan berbeda dengan yang mereka gugat. Luas dan batas-batasnya. Kalau kita jawaban dan objeknya sama, sesuai dengan apa yang kita jawab. Lokasinya itu, jawabannya, batasnya dengan siapa, sesuai dengan apa yang kita jawab. Langkah selanjutnya Pak yang akan ditempuh oleh Bapak sendiri? Kita menunggu persidangan berikutnya karena mereka melakukan CB ya. Nah itu tergantung keputusan hakim. Kita juga nanti akan telaah di gugatan mereka selanjutnya. Itu hak mereka ya. Rabu tanggal 15 April 2026. Harapannya Pak? Harapan kami tentu
hakim bisa melihat dan memutuskan ini secara adil, jelas, objektif, tidak memihak kepada siapapun. Artinya tegakkanlah kebenaran, keadilan sesuai dengan yang harus kita tempuh bersama sebagai negara Indonesia, negara hukum. Oke, cukup. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang. Jadi dengan siapa, Pak? Saya Dr. Muhammad Arya Wijaya, saya Pak.